sore kawan-kawan. Hari ini saya kedatangan sebuah paket. Ini dia paketnya, sebuah rel laut yang yaitu bermerek Pen Slammer HS. Nah, kali ini saya mau bikin video unboxing sama sedikit review ya. Nanti mau saya buka isinya, dalemannya apa saja, tapi cuman bagian bodi aja, nggak sampai detail ya, karena saya juga bukan tukang servis, cuman mau menunjukkan bagaimana kondisi isinya sebuah rel pen Slammer HS 8500. Oke, langsung saja kita unboxing. Guntingnya terlalu tajam, jadi susah bukanya. Oke, ini dia. Sikat aja. Botnya besar banget. Ini dia Pen Slammer HS. Pen Slammer 4, rasionya 5,3:1. Oke, nanti kita baca spesifikasinya, cuman nggak terlalu detail ya. Ini dapat kail jigging, bonusnya itu ada Eva, ini unitnya, ada ringnya spesial, ini buku manual, ini juga buku manual. Udah kosong. Kita singkirkan dulu ya. Sepertinya utuh, nggak ada yang cacat dalam pengiriman ya. Terpasang. Ya, berfungsi dengan baik, tapi putarannya agak berat ya, karena ini yang HS high speed, rasionya tinggi 5,3:1 putaran. Wes. Oke, terima kasih.
likernya enggak terlalu keras sih. Pen slammer 4. Nah, coba kita lihat ini spesifikasinya, kita baca ya. Gear rasionya 5,3 banding 1 dan monoline 20 495 yard, 30 340 yard, 40 285 yard. Full metal body, seat plate and rotor, CNC gear technology with brush main gear, IPX 6 seal body and spool casing, seal slammer drag system with Duradrag, 8+1 stainless steel ball bearing system, hydrophobic line roller bearing. Saya nggak tahu nih maksudnya hydrophobic itu apa, ya tanaman aja ya. Ya seperti itulah spesifikasinya. Nah, coba kita timbang. Beratnya berapa ya? ...90 gram atau 9 on. Coba kita satu kali lagi timbang. Oke. Nah, 90 gram. Maaf ini timbangannya timbangan tubuh nih, timbangan badan adanya ini soalnya. Oke. Nah, kita dapat bonusnya ini sama ini pengirimannya dari tokonya, dapat kayak jigging. Ini buat apa ini ya? Ini kayak popper ini. Saya nggak pakai popper ini. Barangkali ada yang minat, silahkan dibeli. Oke, coba kita buka seperti apa. Udah double drag system. Berat ya. Mana? Rotornya metal, bodinya metal juga. Jadi kenapa saya beli pan slammer ini? Maaf sebelumnya di sini agak berisik karena saya di luar ruangan ya, di rumah, di depan ini di teras. Kita ulang. Jadi kenapa saya beli pan slammer ini? Saya sebelumnya saya dapat di harga sekitar 4 juta ya, ini pan slammer 8.500. Awas, jadi saya beli ini karena kalau saya beli pan itu harga jualnya masih tinggi coy. Jadi jika aku butuh uang secara mendadak bisa kita jual cepet coy. Buat bayar pinjol. Lakunya juga tinggi. Seperti ini. Jika kita bandingkan dengan ini, sebenarnya itu ini rel kesayangan saya ini, Okuma ini, ya kan. Rel murah tapi badak ini. Dengan ini tadi saya timbang nih 8 on, kalau ini 9 on. Agak berat pennya sedikit ya. Cuman ya itu tadi kita
nggak nyari kekuatannya. Kalau kekuatan sih saya beli Okuma lagi mungkin sudah cukup ya, karena kita sesuaikan dengan kebutuhan, karena cuman mancing kan, buat apa beli yang mahal-mahal. Nah tapi di waktu ini istilahnya saya cuman buat tabungan gitu. Jika mendadak butuh uang bisa kita jual. Yang kemarin SSP nya itu juga saya jual karena butuh uang buat bayar sekolah Martin. Itu dipakai teman saya si Rona itu. Oke ya, coba kita cek, langsung saja kita buka dalamnya seperti apa ya. Wah, masih keras coy baru. Seperti apa? Oke, kita buka tasnya ya. Seperti ini dalamnya. Untuk pinion gear, drive gear dan gear yang ini semuanya udah beras atau kuningan ya. Sepertinya ini kuningannya bagus ya, karena saya lihat potongannya tebal dan bagus, cuttingnya rapi. Sudah ada sealnya ya, seal body. Tapi kalau buat rock fishing atau mancing di tebing yang tinggi itu sebenarnya seal itu nggak terlalu penting, karena jarang kena air ya. Tinggi nggak mungkin kena air, mungkin cuma di line roller ini aja yang sering terkena air dari PE ya. Jadi seal itu menurut saya kalau buat rock fishing di tebing yang tinggi itu nggak terlalu penting. Ini udah banyak sealnya, ini juga sudah ada di knob guardnya, ini di sini juga udah ada. Ini kita lihat. Oke, kita pasang lagi aja. Ya. Dari pagi hujan ya, nggak reda sama sekali Jogja ini. Tapi enak ya, cuacanya dingin.
gerah. Mungkin besok kalau saya mau jual, saya posting aja di YouTube ya. Di YouTube Bocah Gledik. Mana tahu kawan-kawan ada yang berminat besok ya. Tapi besok kalau udah bosan. Terlalu kencang likernya, tapi cukup, nggak terlalu penting juga. Liker itu cuma sebagai tanda jika makan ikan kabur. Halus tapi agak berat. Oke, kita coba pasangi PE. Ini PE biasa saya pakai kemarin di Rel Puma, ini PE 6 Falcon Superbreed X8. Masih sekitar 380 meteran ini. Maaf, 280 meteran. Kemungkinan masuk di pen slammer ini. Nah, jika kita bandingkan dengan ini, dengan Okumanya ini, spoolnya ini besar pen slammernya ini ya. Kemungkinan ini PE 8 300 meter muat saya. Untuk sing SSV ini pas banget. Ini lengkapnya kenceng. Nah, ini bisa kita lihat, ini PE 6 Falcon Superbreed. Diameternya berapa ya, saya lupa ya, sekitar 0,40. Ini muat sekitar 280 meter. Berarti kalau PE 8 kemungkinan besar 300 meter muat ya, coy. Yang saya bicarakan Falcon ya, karena Falcon Superbreed itu diameternya kecil. PE 8 nya cuma 0,048 mm. Kemarin soalnya di pen SSV 6 300 meter pas sekali itu PE Falcon Superbreed X8. Kalau di sini diameternya itu tertera di spool tuh 0,46 mm 455 meter, 0,56 305 meter, 0,61 260 meter. Berarti kemungkinan pakai 8 300 meter muat, coy. Mantap nih. Tapi ini saya sayang supaya enggak lecet-lecet ya, nanti harga jualnya turun banyak. Mungkin besok kalau saya mau jual, saya iklankan di YouTube saya. Mana tahu teman-teman ada yang berminat. Enggak usah mahal-mahal, yang penting cepat laku ya. Dan dibandingkan dengan SSV nya kemarin yang ukuran 8500,
sebenarnya itu perbandingannya itu nggak terlalu signifikan, karena kalau menurut pengamatan saya itu cuma di sistem gearnya aja yang berbeda ya. Kalau SSVI kemarin itu gearnya masih CNC, kalau ini udah brush ya. Kalau menurut saya CNC dengan brush itu bagaimanapun tetap keras brushnya ya, kuningan. Sambil merokok coy, biar nggak sepaneng. Saya mau pasangkan di joran ini. Nah, kita baca coba ya. Matmos Power Surf, cuman matmosnya di belakang sini, tapi udah saya balut karet bakar dan selang waterpass ya, supaya nggak lecet-lecet yang bagian bawah nggak kena karang, nanti bisa berlubang atau pecah ya kalau kita lalai memaksanya menarik dari lubang. Ini casting weightnya 200 sampai 400 gram. Pernah saya coba kasih timah 2 kali 120 gram itu masih mampu ya, cuman menurut saya terlalu berat karena kondisi laut di Jogja ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, jadi ombaknya besar sekali, arusnya kencang banget, jadi pemberatnya harus agak berat ya. Coba kita pasang. Nah, besok mau saya sandingkan dengan ini karena SSP nya sudah nggak ada. Oke, pas nih. Wah, mantap nih, kayaknya balance banget nih. Nah, semoga besok amis ya ini, karena SSP nya kemarin baru saya pakai sekali juga, belum pernah dapet ikan, cuman ikan kecil aja, sekitar 1 kiloan atau kurang ya. Ini agak PE nya agak ngumpul di belakang, mungkin nanti kalau ada spacernya mau saya lepas ini, terlalu tidak rata ini. Nah, yang tanya kemarin, ada yang tanya info joran. Nah, ini joran saya tuh nggak pernah mahal beli joran. Matmosnya itu harganya cuma 1,5. Ini 850. Sapolo Stingers, panjangnya 450 cm, 3 selection, actionnya 200 sampai 300 gram. Kelihatan nggak nih dari kamera? Semoga kelihatan. Ini saya buat masir kemarin, reel setnya ini kita lihat, jadi seperti ini ya keadaannya. Kalau dibuat mancing pasiran itu kita harus ekstra hati-hati menjaganya, karena kalau kemasukan pasir reel setnya cepat hancur saya. Contohnya ini ya, bisa kita lihat ini patah nih, cuman nggak apa-apa sih. Kalau pasang cuman harus ini dimajuin atau dimundurin, jadi nggak bisa. Kalau diputer kan biasanya ini ikut maju atau mundur, kalau ini enggak, udah dua ya ini. Cuman masih bisa ini, enggak terlalu penting ya. Sama ringnya cepet hancur kalau buat pasiran, entah itu Fuji, entah itu merek lain, tetap aja kalau buat pasiran itu tetap hancur. Nah, ini joran satunya yang sering buat
nyari ikan kecil. Orca blackfin. Maaf, sorry. Orca blackfin. Lidah saya ini agak deso ya lur, jadi ya biasalah. Ini ringnya agak bagus nih, kuat, nggak kayak Sapolonya Stinger. Mungkin besok saya mau custom kasih Fuji biar agak awet sedikit. Ini enak banget lur ini. Casting weightnya lurnya sampai 80 gram, tapi saya kasih timah 120 gram masih enak. Cuman lemparnya jangan terlalu ngoyo ya, jadi kadang-kadang bisa patah di ujungnya. Yang metnosnya kemarin juga iya, karena patah di bagian selection pertama, di antara ruas dan selection tengah itu patah. Cuman patahnya itu langsung tel gitu, enggak jadi enggak retak, jadi masih bisa saya pakai, enggak terlalu berpengaruh. Cuman saya potong jadi sekitar 305 cm, 3 meteran lah, kan panjangnya 320. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kemarin saya masir, ini baru saya edit, cuman kedatangan paket, daripada saya menunggu lama-lama buat video. Nanti kalau semisal pengirimannya bermasalah, ada cacat di pengiriman atau cacat barang dari toko, kan bisa langsung konfirmasi sama yang jualan ya. Jadi saya video sekalian unboxing, sekalian review, biar sama-sama cepatnya. Oke, kemungkinan besok saya mancing lagi naik. Semoga ada kapurito ya. Saya nyari-nyari kapurito itu yang jual mana Jogja itu susah ya cari. Kemarin ada postingan kapurito, cuman saya pulang mancing baru lihat, jadi ya nggak bawa kapurito. Nah, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, karena saya cuman sedikit mereview pan slammer 8500 HS ini. Semoga kalian yang ingin membeli juga bisa tahu keadaannya seperti apa, sistem gearnya seperti apa, kita bisa lihat ya. Jadi nggak ada yang ragu jika kita mau membelinya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan enjoy selalu. Salam bocah didik.